Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana orang Islam, bulan di mana orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dididik, ditempa untuk belajar menahan hawa nafsu, untuk menahan hawa nafsunya. Agar apa? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan, orang-orang muslim diwajibkan, orang-orang mukmin diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Outputnya itu adalah untuk la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip satu hadis dari kitab Durratun Nasihin. Meskipun status hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi para ulama-ulama ahli hadis sepakat hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil, tetapi dapat digunakan untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal kita. Apa bunyinya? Kata hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang berbahagia masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya itu, jasad orang yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, yang berbahagia masuknya bulan suci Ramadan, ala niron, masuk ke dalam neraka. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berbahagia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Kalau kita bedah hadis ini, kalau kita ambil kesimpulan dari hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berbahagia, hanya berbahagia saja masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan orang itu masuk ke dalam neraka. Apalagi orang itu melakukan amal-amal kebaikan, apalagi orang itu melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan pahalanya. Maka dari itu, mari semuanya kita melakukan amal-amal kebaikan. Karena kita ngaku orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasti pasangannya adalah wa'amilus sholihat. Di dalam Al-Qur'an, di ayat manapun yang berbicara tentang alladzina amanu, itu pasti pasangannya adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman itu pasti wa amilus sholihat, melakukan amal-amal kebaikan. Maka dari itu, orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah pasti muslim. Tetapi tidak dikatakan orang mukmin apabila dia tidak melakukan amal-amal kebajikan. Maka ketika orang mukmin itu melakukan amal-amal kebajikan, melakukan amal-amal kebaikan, maka orang mukmin disebut sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Output daripada puasa. Puasa termasuk amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, maka outputnya, hasilnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi
menjadi generasi-generasi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak amal-amal ibadah kita. Marilah kita perbanyak amal-amal kebajikan kita yang ada di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semuanya termasuk generasi-generasi, termasuk orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.